بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، وذكر سبحانه من هباته المنة على العبد بالزوجة. وذكر سبحانه من هباته المنة على العبد بالزوجة الصالحة. Dan Allah menyebutkan di antara bentuk pemberiannya kepada hamba-hambanya adalah Allah berikan kepada hamba-hambanya bizzawjati salihah, pasangan-pasangan yang saleh. Istri itu pemberian Allah Jalla wa'ala. Dan kalau Allah berikan kepada kita istri-istri yang saleh, maka hendaklah kita syukuri nikmat tersebut. Kita sadar itu semuanya datang daripada Allah Jalla wa'ala. Ya, tanpa istri yang saleh tak akan mungkin kita dapat menyembah Allah Jalla wa'ala. Pasti kita terhalang menyembah Allah, terganggu menyembah Allah Jalla wa'ala. Sulit untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ya, dengan nikmat Allah berikan kepada kita berupa istri-istri yang salihah, ya, dalam agamanya, sehingga kita mampu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzurriyyat at-thayyibah. Wa dzakara subhanahu min hibatihi al-minnata 'ala 'abdi biz-zawjati as-salihah wa dzurriyyat at-thayyibah. Di antara pemberiannya adalah keturunan yang baik-baik. Yani keturunan yang baik-baik. Baik zahirnya dan baik batinnya. Baik fisiknya selamat, tak cacat. Baik pula ya batinnya, akhlaknya, tingkah lakunya, budi pekertinya bisa diajar, bisa diatur. Ini bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagian orang istrinya tak bisa diatur, anaknya tak bisa diatur. Anak istrinya membuat dia celaka, jauh daripada Allah Jalla wa ala. Ma yakunu bihi qurratu 'ainil insan. Ya, yang membuat mata manusia menjadi senang memandang istri-istrinya yang saleh, anak-anaknya yang saleh. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa wahabna lahu ahlahu, dan kami berikan baginya keluarganya, wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna, kami berikan baginya keluarganya, ini istrinya, dan yang ya wa mithlahum ma'ahum, dan yang seperti mereka dari anak-anak mereka bersama mereka, rahmatan minna, semuanya adalah bagian daripada rahmat dari kami. Ya, maka istri, anak adalah nikmat dari Allah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang tak semua orang memilikinya. Ada yang tak punya istri, ada yang tak punya anak. Ada yang punya istri, punya anak tapi tidak saleh. Ya, karena itulah kita banyak-banyak mensyukuri Allah Jalla wa ala dengan nikmatnya ini. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Mereka lah orang-orang yang berkata, ya Tuhan, berilah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, yang membuat mata kami menjadi teduh, senang memandangnya, membuat hati kami gembira dengannya. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pula menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa wahabna lahu ishaq, kami berikan untuknya itu Ibrahim, ya, Ishaq. Wa wahabna lahu ishaq wa Yaqub, kami berikan untuknya Ishaq dan Yaqub, nafilatan, sebagai tambahan daripada kami. Wa kullan ja'alna salihin, dan setiap daripada Ishaq dan Yaqub kami jadikan sebagai orang-orang yang saleh. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fastajabna lahu, maka kami mengabulkan doanya, itu doa Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, kami berikan untuknya Yahya. Ya, bayangkan Zakaria istrinya tak bisa hamil alias mandul, dan dia telah tua.
datang Zakaria menemui Maryam, karena Maryam di bawah pengasuhan Zakaria di suatu hari. Dilihatnya ada bersama Maryam berbagai macam buah-buahan. Dia pun bertanya, dari mana buah-buahan ini yang tak ada di bumi? Berkata Maryam, ya, anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Ini buah-buahan datang dari Allah, dari surga. Tak ada sebab, tiba-tiba ada buah. Ya, di bumi ini tak ada. Buahnya bukan dari bumi, dari langit, dari surga. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya karamah yang Allah berikan kepada Maryam. Masih hidup di bumi, tapi makan buahan dari surga. Melihat tak ada sebab bisa terjadi sesuatu yang kehendak Allah SWT. Maka seketika dia pun sadar bahwasanya meski isinya mandul dan dia telah tua renta, bisa saja Allah SWT menganugerahkan kepadanya keturunan. Maka dia berdoa dalam kesendirian, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Tuhan, jangan tinggalkan aku sendiri, Engkau sebaik-baik pemberi ya anak-anak. Maka Allah kabulkan doa Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah ketika itu Zakaria ya berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami keturunan yang baik-baik. Sesungguhnya Engkau mendengar doa-doa. Maka Allah kabulkan ya doa Nabi Zakaria. Allah berikan kepadanya Yahya. Kata Allah, wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Kami perbaiki istrinya. Kata para ulama tafsir, kami perbaiki kondisi istrinya dari mandul menjadi subur. Wa aslahna lahu zawjah. Dalam sebagian ahli tafsir mengatakan kami perbaiki perangai istrinya. Ya, dari tak baik menjadi baik. Maka itu semua adalah rahmat daripada Allah Jalla wa Ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa wahabna li Daud dan Sulaiman. Kami yang telah menghibahkan, memberikan kepada Sulaiman, ya, kepada Daud Sulaiman. Sulaiman adalah hibah, anak yang saleh dari Allah kepada Daud. Ni'mal abdu, dialah sebaik-baik hamba. Innahu awwabun, sesungguhnya dia senantiasa kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Maka ini semua adalah hibah daripada Allah Jalla wa Ala. Kekuasaan, kedudukan, harta, benda, anak, istri, hibah daripada Allah. Dari namanya Al-Wahhab, yang terus-menerus memberi, menghibahkan kepada kita. Wa hadhil hibatul mutanawwiyatu biyadihi subhanahu. Berbagai macam pemberian ini beraneka ragam pemberian Allah. Ada yang diberikan anak, ada yang diberikan istri, ada yang diberikan harta, kedudukan, jabatan, kekuasaan. Ya, semuanya adalah ya mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal maliku li hadzal kaun, li hadzal kauni. Alam ini semua miliknya. Al-mutasarrifu fihi subhanahu kama syaa. Dialah yang mengatur segala sesuatu sebagaimana dia kehendaki. Qala ta'ala, Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah sajalah segala kerajaan di langit dan di bumi ini. Kerajaan langit dan bumi milik Allah. Yakhluqu ma yasha. Dan dia mencipta apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Dia hibahkan dari namanya Al-Wahhab kepada siapa yang dia kehendaki berupa anak-anak perempuan. Didahulukan di sini perempuan ya sebagai bentuk keutamaan, karena orang Arab merasa hina dengan terlahirnya anak perempuan, maka Allah rubah image mereka. Ya, anak perempuan adalah merupakan nikmat pemberian Allah. Yahabu liman yasha'u inatha. Dia berikan siapa yang dia kehendaki anak perempuan, menunjukkan keutamaan punya anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dia berikan, dia hibahkan pula dari namanya Al-Wahhab, siapa yang dia kehendaki anak laki-laki. Aw yuzawijuhum dzukranan wa inatha. Atau terkadang dia berikan gabungan daripada dua anak ini, dari dua kelamin, ada anak laki-laki dan ada anak perempuan yang Allah berikan kepadanya, kepada mereka. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan dia jadikan siapa yang dikehendakinya menjadi mandul.
Ya, innahu alimun qadir. Sesungguhnya dia Maha mengetahui siapa yang layak punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Ya, siapa yang layak tidak dapat rezeki anak, dia Maha tahu. Ada orang-orang yang memang tak layak baginya punya keturunan. Sekiranya punya keturunan akan terfitnah dengan keturunannya. Ya, mungkin menjadi jalan baginya ke neraka. Maka tidak Allah berikan baginya keturunan. Lihatlah istri Nabi SAW. Tak ada yang punya keturunan dari Nabi SAW kecuali Khadijah. Ibunda kita Aisyah, apa kekurangannya? Sempurna. Tak Allah berikan daripadanya keturunan dengan hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lain-lainnya. Ya. Maka Allah Maha mengetahui, innahu alimun, dia Maha mengetahui siapa yang layak memberikan nikmat anak, siapa yang tak layak. Ada orang-orang yang diberikan nikmat anak, dengannya dia menjadi baik. Kalau tak diberikan baginya anak, mungkin tak baik. Ada orang-orang yang sebaliknya. Allah Maha mengetahui, tidak Allah berikan baginya nikmat anak. Jika diberikan nikmat anak, dia tak baik. Seorang hamba harus senantiasa ridho dengan ketentuan Allah Jalla wa'ala. Apa yang dia berikan itu yang terbaik bagi hamba. Kita boleh berikhtiar mengambil sebab, tapi tak boleh berkeluh kesah. Semuanya daripada Allah datangnya. Ya. Karena itulah Allah menutup dengan namanya Alim. Innahu alimun. Dia Maha mengetahui apa yang layak bagi kita. Ya, alimun, dia Maha mengetahui. Ini tak layak baginya kecuali diberikan anak. Ini tak layak baginya kecuali diberikan istri. Ini tak layak kecuali diberikan baginya istri 2. Ini tak layak kecuali diberikan baginya istri 3. Ini tak layak kecuali diberikan baginya istri 4. Semua dengan kapasitas yang dimiliki manusia. Ini tak layak diberikan kekuasaan. Ini layak diberikan kekuasaan. Ada orang-orang dengan kekuasaan jika diberikan kepadanya hancur. Ada orang-orang yang jika tak diberikan baginya kekuasaan dihancur. Semuanya Allah berikan dengan takaran. Ya, kita harus berhusnudzon kepada Allah Jalla wa'ala dengan apapun yang diberikan kepada kita. Ya, ini akan menghibur hati kita dengan segala macam ketentuan takdirnya. Kalau tidak ada iman dengan takdir, tak ada iman bahwa Allah Maha mengetahui, ya, Allah Maha bijaksana, banyak kita sesali dalam hidup ini, banyak yang kita salahkan. Tapi dengan beriman kepada takdir, udahlah. Kita hanya mengatakan, mau apa lagi? Udah takdir, selesai. Ya, yang ini lepas, gimana lagi? Udah takdir, yang itu tak dapat. Udah takdir, tenang hidup kita, tentram. Buat usaha tumpur, gimana lagi? Udah takdir. Ya, kemana-mana nyari jodoh, tak dapat-dapat. Pusing kepala, gimana lagi? Udah takdir. Iman kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana cari kerja tak dapat-dapat, katakan cemana lagi, sudah takdir. Innahu alimun qadir. Dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Segala keputusannya dengan hikmah, dengan ilmu, dengan keadilan. Allahu Akbar, nikmat punya Tuhan sebagaimana Allah Jalla wa Ala. Naam.